Pemirsa, tim gabungan Bea Cukai dan Polres Bengkalis Riau menangkap 5 kurir ganja. Polisi sempat melepaskan tembakan karena kurir narkoba berusaha melarikan diri. Aparat gabungan Polres Bengkalis dan Bea Cukai menyergap kurir narkoba di kawasan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis Riau. Karena berusaha melarikan diri, polisi terpaksa menembak ban mobil pelaku. Saat menggeledah, polisi menemukan 14 kg ganja yang ditemukan di dalam 2 tas. Dari hasil penelusuran polisi, ganja dibawa pelaku dari Pekanbaru dan akan diedarkan di Bengkalis. Ketiga kurir ganja bersama barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis. 1 unit handphone senter merek Samsung, 1 unit handphone merek Xiaomi, 1 unit handphone merek Vivo. Saat ini polisi masih memburu pemasok dan bandar ganja. 5 kurir narkoba dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Nuske jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus pertikaian keluarga. Nuske pun mengajak John K untuk berdamai. Ada perang tuh, bawa bola apa itu, ya Allah. Kaca mobil dipecahin guys, ya Allah. Aksi penyerangan sekelompok orang bertopeng dengan senjata tajam dan senjata api yang memaksa masuk ke salah satu rumah warga di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten, ternyata didasari oleh salah paham terkait bagi hasil penjualan tanah di Ambon. Menurut Nuske, kasus dipicu soal pembagian hasil penjualan tanah di Ambon, namun ia menganggap masalah sudah selesai dengan John K. Masalah udah itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelasin sama Kapolda itu benar itu, tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi itu kan, birokrasi ini kan nggak bisa secepat itu kan beli. Itu menanti. Nuske berharap antara dirinya dan John K bisa berdamai karena masih keluarga. Sendiri nantinya seperti apa? Ya damai lah. Mau ngapain lagi? Kita ini keluarga kok, harus damai. Dia sudah lakukan, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia. Sudah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang K yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan, jangan kita seperti ini lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap 30 pelaku penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang, dan pembacokan di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat kejadian ini, 1 orang berinisial YDR alias ER meninggal dunia. Menurut polisi, 2 kejadian ini merupakan satu rangkaian peristiwa yang diotaki oleh John K. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan ini berawal saat John K dan Nuske tidak sepakat atas pembagian hasil penjualan tanah. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K dengan Nuske. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nuske, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. John K dan anak buahnya dijerat pasal berlapis tentang pengrusakan, penganiayaan, dan pembunuhan berencana. Saat ini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang melarikan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, John K dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi Minggu malam setelah rentetan peristiwa penyerangan yang membuat 1 orang tewas dan 2 terluka. Nama John K lekat dengan sejumlah aksi kriminalitas di tanah air, dari kasus pembunuhan hingga perang antara narapidana di tahanan.
Puluhan anggota polisi menggerebek tempat tinggal John K. di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Banyaknya anak buah John K. membuat polisi melepaskan tembakan. Polisi menangkap 30 orang, termasuk John K. dan juga menyita puluhan senjata tajam serta plat nomor kendaraan. Diduga barang bukti ini yang digunakan dalam serangkaian aksi penyerangan dan penganiayaan di Cengkareng, Jakarta Barat dan Tangerang, Banten pada Minggu siang. Sebelumnya serangkaian penyerangan melibatkan anak buah John K. Sekelompok orang bertopeng merusak rumah Nus K di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten Minggu siang. Dengan senjata tajam dan senjata api, gerombolan ini merusak rumah dan kendaraan Nus K. Bahkan saat pergi dari perumahan, gerombolan ini menerobos gerbang perumahan dan membuat satu petugas keamanan terluka. Selain itu, seorang pengemudi ojek online tertembak di bagian kaki. Sebelumnya di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi penganiayaan yang diduga masih terkait perselisihan dua kelompok. Justus Corwing Rahakbau, berusia 46 tahun yang diduga anak buah Nus K, dianiaya sekelompok orang hingga tewas. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara John K terancam kehilangan status bebas bersyarat yang didapatkannya Desember tahun lalu dalam kasus pembunuhan pengusaha Tan Hari Tantono pada 2013 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota Bintara Pembina Desa Babinsa Tambora Kodim 0503 Jakarta Barat tewas ditikam saat melerai keributan di salah satu hotel. Pelaku penikaman sudah tertangkap dan kini masih diperiksa intensif. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Serda RH Saputra tiba di tempat pemakaman umum Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Serda RH Saputra meninggal dunia saat melerai keributan di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Ibu dan anak korban tidak sadarkan diri saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Pemakaman prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat ini dilangsungkan secara militer. Serda RH Saputra meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Sebelumnya, pada Senin dini hari kemarin, Babinsa Koramil Tambora bernama Serda RH Saputra ditikam di salah satu hotel kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat kejadian, korban sedang ditugaskan untuk melerai keributan, namun justru dianiaya pelaku. Atas perintah dan Ramil, kemudian salah satu Babinsa kami merapat ke sana, kemudian dengan tujuan tentunya membantu menyelesaikan apabila ada masalah di sana. Nah, kemudian singkat cerita, almarhum kemudian terjadi penusukan sampai dengan timbul korban jiwa. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa intensif oleh POM Angkatan Laut dan POM Angkatan Darat. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Miftahul Ghani dan Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru menyelimuti pemakaman 2 bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Korban dibunuh hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila yang masih berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara berusia 5 tahun dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya meregang nyawa diduga dibunuh oleh ayah tirinya. Usai membunuh, R sempat kabur dan akhirnya ditangkap Minggu malam. Pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk rekonstruksi. Ironisnya kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban yang minta dibelikan es krim oleh pelaku. Ibu korban pun sempat tidak percaya ketika suami tirinya mengaku telah membunuh kedua buah hatinya. Kalau dia dihantuin, ketakutan, didatangin, saya nggak percaya lah kalau dia apa kan. Terus saya tanya, kenapa kok dihantuin sama siapa? Terus nggak juga nih karena di SMS itu nggak lama dia langsung bilang maafin aku ya, mungkin kesalahan aku nggak kau maafin. Kalau kau
bikin fatal, bikin nggak aku maafkan, saya bilang kan. Terus nggak lama ya, anakmu udah aku bunuh. Masih bilang, bercanda kau tuh kan? Iya, sumpah lillahi ta'ala katanya. Langsung saya mencari di mana mayatnya kau taruh, aku bilang. Satu di paret, satu di sampah. Aku tutupin triplek dengan seng katanya. Dua bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah Minggu sore. Kedua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan ayah tiri korban melalui pesan kepada istrinya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Dian Afriani, bibi korban yang mengurus keseharian dari kedua korban. Kita sapa, selamat sore Ibu Dian. Ya, sore Pak. Ibu Dian, Anda kehilangan dua keponakan Anda. Sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Benar Ibu Dian, semasa hidupnya kedua korban ini Ibu Dian turut mengurus? Iya Pak, mereka dari bayi sudah kami yang ngurus. Baik, Ibu Dian, tentu Anda sebagai bibi namun sudah mengurus dari kecil, rasa sayangnya tidak mengalahkan ibu kandung. Tadi kita juga sempat melihat Anda meneteskan air mata. Kenapa Ibu Dian sampai meneteskan air mata? Nggak sanggup, ingat kayak gitu. Sanggup mereka membunuh dua orang nyawa kayak gitu. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi betul ya Ibu ya, sejak kecil sampai sekarang Ibu yang merawatnya. Iya benar. Bagaimana Ibu ceritanya kalau selama ini Ibu yang merawat dan tiba-tiba Ibu mendengar kedua anak ini meninggal begitu? Rasa sedih, sakit hati rasanya gara-gara mereka nggak tahu apa-apa. Mereka udah kayak gitu. Mati guys, secara sadis. Kalau setiap hari Bu Dian, hubungan dari pelaku ini seperti apa kepada, atau mungkin sikapnya kepada dua ponakan Anda seperti apa sebenarnya? Sikap saya atau sikap ayah atau pelaku? Ayah tirinya ini. Iya. Apakah pernah terdengar kalau ayah pelaku ini memang kasar begitu Ibu ke anak tirinya? Iya, sikap ayah kandungnya memang kasar karena waktu dulu pernah sebelum kejadian ini si ibunya pernah dianiaya juga. Baik, ibunya pernah dianiaya juga. Alasannya apa? Apakah pernah kesal karena alasan tertentu begitu? Ya itu sih mungkin karena cemburuan, mungkin makanya dia kesal. Baik, Bu Dian mengetahui apa saja tindakan kekerasan yang dilakukan ayah tiri tersebut selama ini? Apakah pernah memukul berapa kali begitu Ibu Dian? Kalau soal memukul mereka itu saya nggak tahu, tapi kalau menganiaya istrinya ya saya sering tahu. Dulu soalnya istrinya pernah hampir mau dibunuh dia juga. Jadi sudah pernah ada ancaman tidak hanya kepada korban ya, tapi ke ibunya juga. Ibu Dian, tapi sebelum peristiwa mengenaskan yang kemarin ini, benar ponakan Anda hanya meminta dibelikan es krim kepada ayahnya? Iya benar. Apa respon ayahnya ketika itu dimintai es krim? Si anak kan minta es krim. Terus kata ayahnya karena nggak ada uang, terus katanya anaknya ada ngomong, udahlah bilang sama mama kita cari ayah baru aja katanya. Ayah pelit katanya. Ada ucapan seperti itu begitu yang akhirnya membuat ayah tiri mereka tega membunuh. Ibu Dian terakhir berkomunikasi dengan dua anak ini kapan? Jumat malam, itu Jumat malam habis maghrib. Jumat malam habis maghrib. Dan setelah itu kedua anak ini dibawa ayahnya atau seperti apa Bu Dian? Gini, dulu kan pas malam itu mereka pulang sholat, terus ngaji. Habis sholat atau ngaji itu mereka minta ajarin belajar. Setelah itu kenapa mereka si abangnya ini bilang, yuk deh kita pulang katanya.
minta uang sama ayah katanya. Terus orang tua saya dia bilang gini, nggak usah ke sana, udah nanti aja kalau mau jajan tunggu Ato aja pulang katanya. Tapi Kenapa mereka pergi sendiri? Rumahnya terpisah begitu, Bu Dian? Iya. Oke, jadi tidak tinggal serumah ya. Tapi selama ini apakah ponakan Anda memang sering meminta uang untuk jajan kepada ayah tiri mereka? Biasanya mereka itu kalau minta uang aja itu cuman siang atau pagi mereka datang. Kadang kalau udah siang jam-jam 2 itu ibunya ngantar dia lagi ke sini. Baik. Ibu Dian pertama kali mengetahui kalau keponakan Anda dibunuh, dari mana Ibu Dian? Bisa diceritakan? Saya tahu dari si pelaku. Karena pelakunya ngechat kakak saya dari lewat Facebook. Dia bilang, maaf aku udah bunuh anakmu Isan sama Rapa, katanya kayak gitu. Anakmu aku buang katanya, aku jedutin kepalanya makanya udah nggak ada. Baik, pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang Ibu lakukan? Apakah langsung menghampiri di mana posisi korban atau seperti apa Ibu? Atau langsung lapor polisi, Ya. Bu Dian? Begitu dapat kabar langsung kami sama mama, ibunya korban, mencari dulu mayatnya si korban. Jadi Bu Dian melihat langsung begitu di lokasi tempat lokasi kejadian? Bener. Pelaku langsung melarikan diri pada saat itu, Bu Dian? Hah? Ayahnya langsung melarikan diri atau sempat bertemu dengan Bu Dian? Semenjak dari Lebaran mereka tidak pernah ke rumah. Cuman anaknya aja yang di rumah. Karena kan kita pernah cekcok keluarga gitu. Jadi karena mungkin cekcok keluarga itu nggak datang lah karena Lebaran itu gitu. Baik. Ibu Dian, bagaimana respon Bapak kandung dari kedua anak ini? Apakah sudah ada respon? Sudah. Bagaimana? Apa yang dikatakannya? Ayah kandungnya meminta si pelaku diminta hukuman seberat-beratnya. Ibu Dian pribadi sudah sempat bertemu dengan pelaku semenjak kejadian? Belum. Belum pernah? Belum. Tidak mendengar ada penyesalan juga dari pelaku begitu ya? Nggak ada. Baik. Oke. Bu Dian, kalau seperti Bu Dian tadi bilang, sempat juga tadi ada wawancara dengan ibu dari korban. Ini ancaman pembunuhan sebenarnya sudah lama begitu. Iya. Sudah pernah ada mungkin lapor polisi atau mungkin lapor kepada keluarga besar bahwa ada ancaman seperti itu dari pelaku? Gini, sudah terjadi waktu itu kakak saya pernah hampir dibunuh dia, dicekek. Dikiranya itu kakak saya sudah meninggal. Oke. Tidak pernah mencoba melapor ke pihak yang berwajib atau polisi begitu? Sudah pernah, kami sempat mau ngelapor. Rupanya karena entah kenapa kakak saya mesti ngejar dia minta maaf sama kakak saya. Ya udahlah karena kayak gitu udah dimaafin sama kakak saya. Baik, Ibu Dian, kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang mendalam untuk kepergian dua keponakan Anda. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih, Ibu Dian. Selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dikeroyok rombongan pengantar jenazah. Video pengeroyokan yang terjadi kemarin siang viral di media sosial. Pengeroyokan petugas Dinas Perhubungan oleh rombongan pengantar jenazah terjadi saat petugas mengatur lalu lintas di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Ujung Bulu, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan terjadi saat petugas akan menanyakan tangannya yang dipukul oleh pengantar jenazah. Tidak mendapat jawaban dari pelaku, petugas Dishub justru dikeroyok beberapa pelaku lainnya. Polisi dari Polres Bulukumba menangkap 2 pengeroyok. Beberapa pelaku lainnya masih diburu polisi.
Seperti apa perkembangan kasus pengeroyokan petugas Dishub? Kita sudah bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Beri Juwana Putra. Selamat sore Pak Beri. Selamat sore Mbak Baik. April. Pak Beri, 2 pelaku sudah ditangkap. Berapa lagi yang masih dalam pengejaran Pak Beri? Sementara ini 2 pelaku sudah kita amankan. Masih ada 3 orang lagi yang kita masih identifikasi. Ya. Baik, lalu bagaimana terakhir penyelidikannya Pak? Penyelidikannya memang 2 orang yang kita amankan ini sudah mengakui perbuatannya pada saat pegawai Dishub berpas-pasan dengan rombongan pembawa jenazah dan dia berhenti, kemudian terduga pelaku memukul tangannya, menegur dengan memukul tangannya. Pegawai Dishub selaku korban tidak terima, kemudian turun dari motornya ingin menghampiri terduga pelaku, namun pada saat itu teman-teman dari pelaku lebih kurang sekitar 5 orang langsung melakukan penganiayaan bersama-sama. Oke, Pak Beri, ini kejadiannya setelah prosesi pemakaman atau sebelum? Pada saat profesi mau dimakamkan, pada saat mau diantarkan ke tempat pemakaman. Jadi kita infokan juga bahwa pemakaman ini sedang berjalan ke tempat pemakamannya. Begitu. Baik, sebenarnya seperti apa sih Pak runtutan kejadiannya atau kronologinya Pak? Kronologisnya pada saat itu pegawai dari Dishub dari pasar, kemudian pada saat ketemu di jalan berpas-pasan dengan rombongan pembawa jenazah, pegawai Dishub ini, yaitu korban, berhenti. Kemudian salah satu terduga pelaku menegur dengan memukul tangannya. Pada saat itu korban tidak terima dan langsung turun dari motor dan menghampiri yang pelaku ini. Namun pada saat menghampiri pelaku, teman-teman pelaku melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap korban. Ini petugasnya sampai tangannya terpukul begitu. Sebenarnya pada saat itu akan melakukan apa? Apakah akan mengarahkan lalu lintas atau bagaimana Pak Peri? Tidak ada mengarahkan lalu lintas, namun pada saat itu berpas-pasan dengan rombongan. Kebetulan pegawai Dishub dia dari pasar dan saat itu berpas-pasan langsung dengan berarti tidak sengaja terpukul begitu ya Pak ya? Tidak ada alasan tertentu? Dari pengakuan tersangka, memang dia pada saat itu memang sengaja menegur, tapi dengan menggunakan pukulan ke tangan begitu, sehingga korban tidak terima. Kondisi korban seperti apa Pak? Kondisi korban itu luka pada lengan kiri dan kanan, kemudian pada bagian kepalanya, kemudian pada bagian punggung. Kita juga sudah amankan ini ada berupa rotan, kayu, sesuai dengan video yang kita lihat sama-sama. Baik. Pak, 3 pelaku yang masih buron sudah diidentifikasi, posisi di mana Pak? Kita sudah identifikasi, untuk posisinya masih tidak jauh, namun anggota masih tetap melakukan cek di lapangan. Begitu. Baik, kita tunggu kelanjutan kasusnya. Terima kasih Pak Beri untuk informasinya bersama kami. Selamat sore. Terima kasih Mas Wandi. Kesal karena dana bansos COVID-19 tidak juga turun dan diduga dipakai untuk pengadaan sepeda, warga usir perangkat desa. Informasinya sesaat lagi kami kembali.